Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini ada teman saya yang namanya Muhammad Jenny Bakri. Saya Nur Aziza. Saya sendiri Robika. Saya Muhammad Khairul Akbar. Di sini kami ingin menjelaskan tentang jaringan atau networking. Di sini ada dasar-dasar jaringan komputer. Kita mengetahui dulu apa sih itu jaringan komputer, sejarah jaringan komputer, klarifikasi jaringan, topologi jaringan, dan protokol dan arsitektur. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yaitu sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan jaringan komputer sendiri itu ada membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Komunikasi contohnya surat elektronik, instan, messaging, dan chatting. Akses informasi ada web browsing. Manfaat jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Resource sharing, seluruh program peralatan khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Reliabilitas tinggi, adanya sumber alternatif persediaan atau backup. Skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Untuk umum atau individu, akses ke informasi yang berada di tempat jauh, komunikasi ke orang, dan hiburan interaktif. Sejarah jaringan komputer akan dibacakan oleh Hairul. Sejarah jaringan komputer. 1. ARPANET. 2. NSFNet. 3. Internet. ARPANET, jaringan eksperimen dibuat Desember 1969 dengan 4 node diantaranya di UCLA dan Universitas Utah, Amerika Serikat. Tidak ada kesamaan standar dalam software jaringan. Perbedaan protokol atau software jaringan ARPANET tidak cocok untuk jaringan besar. Yang terakhir, penelitian protokol dimulai. NSFNet atau National Science Foundation Net. NSF membuat jaringan yang disebut CSNet, di mana para peneliti akademis dapat mengambil dan menyimpan surat untuk orang lain. Jaringan kecepatan tinggi dibuat tahun 1984, dibuka untuk seluruh kelompok-kelompok universitas dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Yang terakhir, dibuat 6 jaringan backbone. Selanjutnya internet. Interkoneksi antara ARPANET dan NSFNet disebut dengan internet. 1 Januari 1983, TCP atau IP dinyatakan sebagai protokol resmi. Jaringan terus berkembang. Alat perekat internet yaitu TCP atau IP protokol. 4 aplikasi awal diantaranya email, newsgroup, remote login, transfer file. World Wide Web atau WWW lahir ditemukan oleh fisikawan Sir Tim Berners-Lee tanpa mengubah fasilitas yang ada, namun membuat lebih mudah digunakan. Mosaic software untuk web server pertama dibuat oleh National Center for Software Computer Association atau NCSA, sehingga dengan WWW memungkinkan untuk menyusun sebuah halaman informasi dalam bentuk gambar, teks, suara, dan lain-lain. Dalam 1 tahun setelah Mosaic diluncurkan, server WWW berkembang dari 100 menjadi 7.000. Definisi internet. Internet tidak sama dengan web. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Internet sama dengan lokal atau LAN, global atau WAN. Cara internet bekerja. Jaringan itu bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan
menjelaskan protokol IP atau Internet Protocol dan TCP, Transmission Control Protocol atau UDP, User Datagram Protocol, sehingga setiap pengguna pada setiap jaringan dapat mengakses semua pelayanan yang disediakan. Sedangkan web atau World Wide Web adalah sebuah koleksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan diakses menggunakan protokol HTTP. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, 2. Berdasarkan jangkauan geografis, 3. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, 4. Berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data jaringan terpusat, jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis, ada LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network itu adalah jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Ada MAN atau Metropolitan Area Network. Itu merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. WAN atau Wide Area Network itu yaitu jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya seperti PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berdasarkan peranan dan hubungan tipe komputer dalam memproses data. 1. Jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer. Dan komputer client, komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer client. Jaringan peer-to-peer, pada jaringan ini tidak ada komputer client maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai client sekaligus sebagai server. Berdasarkan media transmisi data, transmisi berkabel, pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. 2. Jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang. Jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer, karena menggunakan gelombang elektromagnet yang akan mengirim sinyal informasi atau komputer jaringan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang jaringan atau networking ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.